Ibu bapak, saudara-saudari, anak-anak, adik-adik, sahabat kenalan yang terkasih, kembali bersama dengan saya Hari Leong. Kita akan merenungkan secara singkat bacaan Injil pada hari ini, Selasa 9 Maret 2021. Bacaan Injil diambil dari Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan 35. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, ada sebuah pertanyaan yang baik kita refleksikan. Relakah kita memaafkan orang lain? Sudah seberapa banyakkah kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Kenapa demikian? Karena dari dalam bacaan Injil, sekali waktu Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus menjawab atau berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ringkasnya, Tuhan mengajak kita sekalian untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, bukan hanya sampai 7 kali seperti ditanyakan oleh Petrus, tetapi sampai 70 kali 7 kali. Ini mau mengatakan apa kepada kita? Tak terhingga kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dengan kalimat 70 kali 7 kali, ingat dalam tradisi Yahudi 7 itu angka sempurna. Dan Tuhan Yesus mengatakan 2 kali angka 7, 70 kali 7 kali. Kita diminta untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita sesempurna mungkin, sebanyak mungkin. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah bisa? Apakah bisa? Oke, kalimat dari Petrus saja sampai 7 kali, bisa kita mengampuni orang sampai 7 kali? Belum tentu. Susah. Ini bacaan Injil hari ini Bapak Ibu sangat luar biasa susahnya. Siapa ada orang yang sungguh ikhlas mengampuni kesalahan orang lain? Siapa itu? Siapa? Susah. Apalagi diminta mengampuni sampai tak terhingga. Ada orang 1 kali saja berbuat salah kepada Anda, kepada saya, kepada kita. Itu dongkolnya itu di dalam hati kita mungkin akan kita bawa terus sampai mati. Tapi inilah dia permintaan Tuhan Yesus. 70 kali 7 kali. Dan ini dikisahkan kemudian dengan seseorang yang berhutang 10.000 talenta. Dia diminta untuk melunasi hutangnya itu. Kalau tidak bisa, anak, istri, dan segala miliknya dijual supaya bisa membayar hutangnya. Lalu orang ini sujud di hadapan dia. Katanya, sabar dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. 10.000 talenta hutangnya dia dihapus itu. Dihapus. Tetapi orang yang sudah dihapus hutangnya 10.000 talenta ini ketika ketemu dengan orang lain, sahabatnya yang berhutang 100 dinar, menurut saya atau kita sudah tahu 10.000 talenta itu jauh lebih banyak daripada 100 dinar. Dan ketika sahabatnya itu tidak bisa membayar, dikatakan ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan segala hutangnya. Lalu apa yang terjadi kemudian? Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih.
lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani kamu?" Ada kalanya kita mengatakan, hati saya sakit. Apa? Saya mengampuni orang yang bersalah kepada saya? Ya memang ya, untuk bisa mengampuni itu butuh keikhlasan dari dalam hati kita. Ikhlas. Dan butuh ketulusan. Nggak bisa itu cuma main topeng begitu saja. Kebanyakan orang itu mengampuni itu jujur saja hanya main topeng. Bohong-bohongan itu. Tapi bukan itu yang diminta oleh Tuhan. Yang diminta oleh Tuhan itu kita ini sungguh mau mengampuni orang. Dan tidak ada alasan, hati saya sudah sakit. Sakit sekali dengan si A. Kecewa sekali dengan si B. Marah sekali dengan si C. Ya bisa saja kita mengatakan demikian. Tapi kita ini ibaratnya ini orang pertama, hamba yang pertama tadi yang berhutang 10.000 talenta dan dihapuskan itu hutangnya oleh si raja. Dihapus dosa-dosa kita, kesalahan kita itu sungguh diampuni oleh Tuhan. Itulah sikap atau sifat Allah kepada kita. Nah sekarang ada orang yang bersalah. Mungkin kesalahannya dia itu jauh lebih kecil daripada kesalahan saya kepada Allah. Dosa kesalahan orang itu lebih kecil daripada dosaku, dosa Anda, dosa kita kepada Allah. Tapi kita dongkolnya, jengkelnya, kecewanya, minta ampun. Bapak Ibu silakan melakukan hal itu, silakan. Tapi ingat, maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo sampai ia melunaskan segala hutangnya. Di penjara itu untuk membayar hutangnya. Tapi Tuhan tidak mau menghendaki itu terjadi. Yang dikehendaki oleh Tuhan adalah kita juga mau mengampuni. Jangan tanya seberapa besar orang itu berbuat salah kepada saya. Tapi lihatlah seberapa besar, seberapa banyak dosa saya kepada Allah. Dan Allah melupakan itu semua ketika kita menangis di dalam kamar pengakuan, mohon ampun dari Allah. Allah sekarang meminta Anda melakukan yang sama. Seperti Allah Bapa sudah memaafkan, mengampuni kita, kita pun diminta untuk mengampuni si A, si B, si C yang bersalah kepada kita. Kalimat terakhir dari Tuhan Yesus, demikianlah Bapakku yang di surga akan berbuat terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Bapak Ibu, inilah dia pentingnya mengampuni. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan Yesus. Kita punya sakit hati, kita punya dendam, kita punya luka batin, entah kepada siapapun juga. Mohon kepada Tuhan, satu hal yang penting, Tuhan ajarilah saya untuk bisa mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Ajarilah saya untuk bisa mengasihi orang lain yang bersalah kepada saya. Karena Engkau sudah mengasihi saya, Engkau sudah mencintai saya. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai Anda semua. Amin.